Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan. Saya dari jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, kelas 642203, NIM 64240924. Dan yang terhormat kepada dosen mata kuliah Pendidikan Agama. Di sini saya akan menjelaskan artikel mengenai dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Konflik yang berlangsung di Palestina, khususnya sejak intensifikasi kekerasan terhadap warga sipil di Gaza, telah mencapai titik yang oleh banyak pengamat, organisasi hak asasi manusia, dan sebagian besar masyarakat internasional disebut sebagai genosida. Tragedi ini bukan hanya menimbulkan penderitaan luar biasa bagi rakyat Palestina, tetapi juga memicu berbagai efek domino yang mengguncang perekonomian regional dan global. Di era globalisasi ini, krisis di satu wilayah dapat dengan cepat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan politik di belahan dunia lain. Berikut adalah dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia yang dijabarkan dalam beberapa aspek utama. Dan yang pertama, geopolitik Timur Tengah dan ketidakpastian ekonomi global. Palestina terletak di jantung Timur Tengah, sebuah kawasan yang strategis secara ekonomi dan politik. Ketika terjadi genosida di Palestina, konflik ini tidak berdiri sendiri, tetapi berpotensi melibatkan negara-negara lain seperti Israel, Lebanon, Suriah, Iran, dan bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Rusia. Ketegangan geopolitik yang meningkatkan menciptakan ketidakpastian bagi pasar global. Investor cenderung menarik dana dari negara-negara yang dianggap berisiko tinggi, dan negara-negara di kawasan mulai mengalokasikan lebih banyak dana ke sektor pertahanan dibanding pembangunan ekonomi. Dan kedua, lonjakan harga energi dan komoditas. Timur Tengah merupakan wilayah penghasil minyak terbesar di dunia. Konflik yang meluas dan intens di kawasan ini memicu kekhawatiran atas keamanan pasokan energi dunia. Harga minyak mentah seringkali naik secara drastis setiap kali terjadi eskalasi militer di wilayah tersebut. Kenaikan harga energi menyebabkan inflasi global. Negara-negara importir energi seperti India, negara-negara Eropa, dan sebagian besar negara berkembang harus menanggung beban biaya energi yang meningkat, yang pada gilirannya menaikkan harga barang dan jasa secara umum. Industri penerbangan, transportasi, logistik, dan manufaktur sangat terdampak oleh fenomena ini. Dan yang ketiga, disrupsi jalur perdagangan internasional. Wilayah Timur Tengah menjadi titik penting dalam jalur perdagangan global, termasuk jalur pelayaran utama seperti terusan Suez, Laut Merah, dan Selat Hormuz. Ketegangan di wilayah Palestina dapat menjalar dan memicu blokade, serangan terhadap kapal dagang, atau penutupan jalur logistik strategis. Contohnya saat militan Yaman atau Houthi menyerang kapal-kapal dagang di Laut Merah sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Banyak perusahaan pelayaran dunia menghindari jalur tersebut dan memilih memutar lewat Tanjung Harapan, Afrika Selatan, yang memperlambat pengiriman dan menaikkan biaya logistik global. Dan yang keempat, instabilitas pasar global keuangan global. Pasar keuangan sangat sensitif terhadap ketegangan geopolitik. Konflik di Palestina menimbulkan ketakutan investor terhadap risiko regional yang dapat menyebar ke global. Hal ini menyebabkan gejolak di pasar saham internasional, depresiasi mata uang di negara-negara yang berkembang, serta peningkatan permintaan terhadap safe haven atau aset seperti emas, dolar Amerika Serikat, dan obligasi negara-negara maju.
Kondisi ini memperburuk ketidakstabilan ekonomi pasca pandemi dan memperlambat proses pemulihan ekonomi global. Yang kelima, pengalihan anggaran negara dan dampak terhadap pembangunan banyak negara, terutama di Timur Tengah, mulai memprioritaskan keamanan nasional dan penguatan militer karena ketakutan akan perluasan konflik. Akibatnya, anggaran negara yang sebelumnya dialokasikan untuk pendidikan, infrastruktur, dan layanan sosial terpaksa dialihkan ke sektor pertahanan. Negara-negara donor juga mengalokasikan miliaran dolar untuk bantuan kemanusiaan di Palestina, yang meskipun sangat penting juga mengurangi ruang fiskal mereka untuk program-program domestik. Ini berpengaruh terutama bagi negara-negara yang sedang menghadapi utang publik dan ketimpangan sosial tinggi. Yang keenam, ketegangan sosial global dan gerakan boikot ekonomi. Tragedi kemanusiaan di Palestina telah memicu gelombang solidaritas internasional yang dalam beberapa kasus menjelma menjadi gerakan boikot terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung atau terlibat dalam pendanaan agresi Israel. Gerakan BDS atau Boycott, Divestment and Sanctions kembali mendapat momentum, memengaruhi reputasi dan pendapatan sejumlah perusahaan multinasional. Kondisi ini menambah kompleksitas risiko operasional perusahaan global dan menekan mereka untuk mengambil sikap politik atau strategi yang lebih hati-hati dalam isu kemanusiaan internasional. Dan yang ketujuh, potensi krisis pangan dan bantuan kemanusiaan. Blokade terhadap Gaza dan hancurnya infrastruktur pangan menyebabkan kelaparan massal dan kelangkaan kebutuhan pokok. Ketergantungan Palestina terhadap bantuan luar negeri mendorong PBB dan lembaga-lembaga donor untuk menyalurkan sumber daya besar-besaran. Namun dalam skala global, distribusi bantuan ini mempengaruhi aliran bantuan ke daerah konflik lain, menciptakan ketimpangan dalam prioritas global. Selain itu, gangguan logistik di wilayah Laut Tengah dan Laut Merah juga mempengaruhi distribusi bahan pangan global, terutama ke negara-negara Afrika Timur dan Asia Selatan. Diambil dari kesimpulan materi tersebut, genosida di Palestina bukan hanya tragedi kemanusiaan yang memilukan, tetapi juga menjadi sumber ketidakstabilan ekonomi dunia yang nyata. Dari inflasi energi dan pangan, gejolak pasar keuangan, hingga disrupsi perdagangan global, dampaknya meluas ke berbagai aspek kehidupan ekonomi internasional. Di era yang saling terhubung seperti sekarang, stabilitas satu kawasan penting bagi stabilitas global. Maka, penyelesaian damai yang adil di Palestina bukan hanya merupakan kewajiban moral dunia internasional, tetapi juga menjadi prasyarat penting bagi keamanan dan pertumbuhan ekonomi global yang berkelanjutan. Cukup sekian, terima kasih.